warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami akan menceritakan terkait kronologis di mana upaya-upaya yang sudah pernah kami lakukan terhadap pendampingan ke masyarakat Tanjung Mulia Hilir sesi Medan Binjai sesi 1 yang ada di Kota Medan. Namun di mana upaya yang pertama kami lakukan terkait tanaman yang dirusak oleh Hutama Karya untuk pelaksanaan pembangunan jalan tol, di mana kami menjumpai salah satu oknum kepegawaian atau yang memiliki jabatan yang kami belum ketahui, salah satu di Hutama Karya yang ada di Kota Medan. Namun di situ kami sudah bersepakat bahwasannya akan diberikan ganti rugi tanaman sebesar 10.000 per meternya. Dan di mana di dalam berita acara itu kami sudah mengajukan sebanyak 25 nama anggota keluarga yang memiliki lahan terkena gusuran pembangunan jalan tol. Namun di situ penyampaian dari salah satu oknum dari Hutama Karya menyampaikan bahwasannya, Pak, dananya sudah tidak sama kami, Pak. Sudah kami kembalikan ke kantor pusat. Kami takut untuk pegang dana, Pak. Nah, di mana kami menyampaikan, lah terus seperti apa Pak langkahnya untuk kami bisa menerima ganti rugi tanaman yang dari tahun 2017 sampai tahun 2022 bahkan jalan tolnya sudah beroperasi. Sampai saat ini kan masyarakat belum menerima. Nah, namun dia menyampaikan, oke Pak, saya akan bantu mengajukan kembali dari data-data yang diajukan oleh lembaga kepada pimpinan pusat. Nah, kami sudah mengikuti secara prosedur, kami bersurat untuk minta diajukannya nama-nama ataupun yang belum menerima ganti rugi tanaman oleh yang diberikan oleh Hutama Karya. Dan di mana di dalam berita acara itu ada kesepakatan antara kami sebagai lembaga dan salah satu oknum dari Hutama Karya kurang lebih 1 bulan. Dan di mana juga setelah waktu kesepakatan itu kami berkonfirmasi. Yang pertama kami konfirmasi melalui WhatsApp. Kami selalu memfollow up bagaimana dan sampai mana penindakan atau pengajuan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Di dalam chat itu kami menyampaikan, Pak, bagaimana hasilnya, seperti apa dan kapan Pak akan direalisasikan. Namun jawabannya, Pak, tunggu dulu. Kami sudah menjalankan pengajuan surat ke kantor pusat. Lalu kami mengkonfirmasi lagi dan jawaban dia, Pak, bagaimana kami mau merealisasikan dana ini? Kami saja dilaporkan ke BPKP Kota Medan. Dan cabut dulu laporan itu, baru kami akan memberikan ganti rugi itu. Setelah kami dari lembaga mengkonfirmasi ke BPKP, ternyata pelaporan yang ada di BPKP itu bukan terkait ganti tanaman, namun dugaan korupsi sebesar kurang lebih 20 miliar yang dilakukan oleh Hutama Karya di dalam pelaporan atas nama Bapak Tohom Sitomeang, di mana beliau adalah penasihat hukum dari kelompok Tani Saroa yang melaporkan salah satu oknum tersebut ke BPKP. Setelah kami berkonfirmasi, Pak, kami sudah di BPKP. Namun jawabannya, Pak, oke, sore kita bertemu di kedai kopi. Setelah kami bertemu di kedai kopi, kurang lebih 1 jam lebih, di situ disampaikan, mohon maaf Pak, untuk surat ini tidak bisa direalisasikan oleh pimpinan, Pak. Mereka tidak berani mengeluarkan dananya, karena bukan ranah kami, Pak, yang mengeluarkan. Harusnya HKI, Pak, Hutama Karya Infrastruktur. Lalu kami dari lembaga menjawab, bagaimana bisa seperti itu? Kata Bapak sudah mengajukan. Dan kami menjawab, kami sudah berkonfirmasi ke kantor pusat HK Tower yang ada di Kota Jakarta. Katanya tidak ada surat masuk yang untuk pengajuan 25 terkait yang untuk ganti tanaman yang ada di Kota Medan, Tanjung Mulia Hilir. Lalu dia menyampaikan lagi, saya menyampaikan surat secara pribadi, Pak, langsung ke pimpinan tanpa melalui prosedur. Loh, bagaimana? Kami kan memohon ini bukan kata something, tetapi kami memohon ini secara prosedur. Memang betul, dan secara bukti ada bahwasannya masyarakat yang diajukan itu belum sama sekali menerima ganti ruginya. Lalu setelah kami berdebat, setelah kami berargumentasi dengan salah satu oknum tersebut, dia mengusulkan, Pak, pimpinan kami mengarahkan untuk bertemu dengan salah satu dari pihak Hutama Karya Infrastruktur, yaitu Bapak Priyo dan Bapak Sunardi.
Oke lah, kami di hari Rabu menjumpai Hutama Karya Infrastruktur yang ada di Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan di mana setelah kami sampai di HKI atau Hutama Karya Infrastruktur, kami tidak bertemu dengan siapapun. Kami hanya dikonfirmasi melalui telepon. Telepon itu atas nama Bapak Priyo. Dia adalah salah satu tim dari Hutama Karya Infrastruktur. Dan dia menyatakan, Pak, mohon maaf, terkait untuk ganti tanaman jalan tol itu bukan ranah kami, bukan urusan kami, bukan tanggung jawab kami, melainkan itu adalah tanggung jawab owner atau HKJT, Hutama Karya Jalan Tol yang ada di Kota Medan. Kami bingung dong, bagaimana kok bisa seperti itu? Sedangkan kami kemarin ketemu dengan salah satu pimpinan yang ada di HKI, yaitu Bapak Ali, di mana dia menyatakan bukan kami Pak yang harus membayarkan, melainkan adalah Hutama Karya Infrastruktur. Setelah kami ke infrastruktur, jawabannya pun seperti itu. Jadi kami bingung mana yang benar. Dan kalau memang pernyataan mereka sudah direalisasikan, mana dong datanya? Dan siapa yang sudah menerima? Sedangkan mereka merusak tanaman-tanaman ataupun yang ditanam oleh masyarakat secara paksa, tanpa ada koordinasi, bahkan tanpa ada kebijakan untuk menggantikan tanaman itu atau kerugian yang dialami oleh masyarakat Tanjung Mulia Hilir. Jadi ini sangat aneh, di mana kami ini selalu diperlakukan seperti bola, lempar sana dan lempar ke sini. Jadi seperti itu. Bahkan kami sudah bermohon, Pak, mohon arahannya seperti apa. Dan dia mengarahkan kami sampai saat ini juga. Bahkan kami setelah sampai di HKI pun bingung kami mau bertemu dengan siapa. Sehingga mereka berkata, Pak, bukan kami, Pak, ke HKJT aja, Pak, untuk membayarkan ini semua, supaya terrealisasikan. Dan inilah yang dirasakan oleh masyarakat Tanjung Mulia Hilir dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Di mana upaya-upaya yang sudah kami lakukan tetap seperti bola, ditendang sana dan ditendang sini. Ya kami bingung, kami hanya berharap keadilan yang ada di negara Republik Indonesia ini untuk tetap menjaga kedaulatan masyarakat, di mana setelah ada pembangunan jalan tol yang ada di Kota Medan Binjai Seksi 1 Tanjung Mulia Hilir, masyarakat justru lebih memprihatinkan. Mereka untuk mempertingkatkan daya ekonomi pun sulit karena sudah tidak ada lahan untuk mereka bertani. Bahkan lahan mereka sudah diambil untuk perkembangan infrastruktur negara, mereka tidak dipikirkan, mereka tidak diprioritaskan bagaimana agar masyarakat merasa merdeka dan merasa dipedulikan oleh pemerintah. Jadi memang sangat memprihatinkan masyarakat yang ada di Tanjung Mulia Hilir. Mereka sudah habis waktu, sudah habis biaya, sudah habis tenaga. Mereka sudah ke sana, ke sini, bertemu dengan si A, dengan si B, bertemu intan si A, bertemu intan si B. Namun pada akhirnya sampai saat ini pun mereka belum menerima apapun itu. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.